Mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Kepada beliau Al-Habib, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad al-qa'il fi hadithihi al-ilmu mirathi wa mirathul anbiya'i min qabli al-ulama warathatul anbiya'. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz, wabil khusus putra beliau yang melanjutkan perjuangan beliau Kiai Haji Muhammad Sabih, beserta segenap keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz yang selalu senantiasa melanjutkan perjuangan beliau. Semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan perjuangan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz. Dan sama-sama marilah kita doakan agar beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz dilapangkan kuburnya oleh Allah, dijadikan kuburan beliau sebagai taman surga, dan semoga beliau selalu dibalas jasa-jasa beliau oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil maupun TNI Polri. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin, para asatidah, dan segenap pihak yang selalu membantu Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin. Yang saya hormati para nyai, para tokoh masyarakat, segenap pihak yang selalu menyumbang, para donatur, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah, insyaallah dirahmati oleh Allah, insyaallah diampuni semua dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara haflah akhirus sanah adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kepada segenap para wali santri prestasi yang telah dicapai oleh putra-putri mereka selama setahun di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin, dan untuk memohon doa kepada segenap hadirin hadirat sekalian agar segenap pengurus pondok pesantren, segenap dewan asatidah, segenap santri-santriwati selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, panjenengan sebagai wali santri seharusnya bangga kalau punya anak ditakdirkan oleh Allah menjadi penuntut ilmu.
Karena semua yang di dunia ini dilaknat oleh Allah. Ini lewat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah dan semua yang dia ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari rahmat Allah. Illa kecuali zikrullah wa man wala wa aliman wa muta'al. Kecuali 4 golongan yang dikeluarkan dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir, orang yang selalu senantiasa zikir kehadirat Allah, mulutnya enggak pernah berhenti zikir kehadirat Allah. Nek bahas masalah zikir sak jam lebih, nek masalah zikir tak usah dibahas. Karena kita pembahasan sekarang adalah masalah zikir. Yang kedua yang selalu membantu zikir, yang selalu memudahkan zikir, termasuk dari golongan para aparat. Kalau ada yang minta izin untuk mengadakan majelis ta'lim, minta izin untuk mengadakan majelis zikir, dimudahkan izinnya oleh para aparat, insya Allah termasuk yang membantu zikir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang alim serta orang yang menuntut ilmu. Dunia gak ada harganya di mata Allah. Sekaya apapun manusia bakal ditinggalkan semua kekayaannya. Coba kita lihat Qorun. Qorun itu termasuk umatnya Nabi Allah Musa. Umat Nabi Musa itu tingginya 9 meter. 9 meter, Masya Allah. Ana wong Surabaya mikir, 9 meter beb drijine kaya opo? Dan dipikir drijine. La ilaha, paling koyok tangane kulon jenengan ke drijine. Lah ini harta tempat penyimpanan Qorun, ruangan tempat penyimpanan harta Qorun, kuncinya diangkat oleh 9 orang yang gempal-gempal. Wong songo tingginya masing-masing sekitar 9 meter ngangkat kunci. Karena kuncinya nggak bisa diangkat sama 1 orang, 2 orang, harus 9 orang. Saking gede kunci ini, saking abot kunci ini. Lah iku ruangane sak endi kok. Yo kalah Pondok Pacul Goang kalah gede nih. Sugih nemen Qorun. Tapi apakah manfaat bagi dia? Ternyata karena hartanya itu tidak dipergunakan di jalan Allah. Malah dibuat sombongan hartanya. Diingatkan sama Nabi Allah Musa, Qorun sampai dapat harta banyak ini dari Allah. Innama utitu ala ilmin indi. Ambil sombongnya ngomong, saya mendapatkan harta yang banyak ini karena ilmu saya, keterampilan saya, usaha saya. Maka ditenggelamkan oleh Allah. Manfaat apa ndak hartanya? Gak manfaat. Yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini adalah ilmu. Karena ilmu ini ilmunya siapa? Ilmu Allah. Ilmu ini berasal dari lautan ilmunya Allah. Dan kita ini semuanya diberi ilmu dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau dibandingkan ilmunya Allah, memang ilmunya kita ini hanya sedikit. Lah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hambanya untuk menjadi tempat ilmunya? Karena Allah sudah ngomong sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini menjadikan khalifah di atas muka bumi. Manusia ini khalifahnya Allah. Maka sebagai khalifah Allah, manusia ini harus punya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pantas disebut sebagai khalifatullah. Sebab kalau nggak punya ilmu, manusia ini akan seperti yang dikatakan oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima.
Kalau nggak punya ilmu, manusia ini akan merusak di atas muka bumi ini dan juga mengalirkan darah. Nggak pantas disebut khalifatullah. Khalifah itu bukan mesti harus ada khilafah di negara Indonesia. Nggak mesti. Setiap pribadi manusia, kalau dia ingin menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Sehingga pantas dirinya disebut sebagai khalifatullah Subhanahu. Nah, Allah menunjukkan contohnya. Nabi Allah Adam sebagai khalifatullah yang pertama, maka Allah mengajarkan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam semua nama. Dan Allah menunjukkan kepada para malaikat, iki loh, sing tak maksud khalifahku yo iki. Sing pantas menyandang sebagai khalifah yo iki. Wong sing duwe ilmu gak bakal ngerusak. Wong sing duwe ilmu gak bakal mengalirkan darah. Dia akan memiliki sifat-sifat kasih sayang, yang mana itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung jenengan sebagai wali santri. Jenengan kebanyakan adalah bukan orang yang berilmu, nggih. Yang jawab setitik. Wis padha ngantuk ta? Panas ngene ngantuk. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi jenengan memiliki putra putri yang ditunjuk sama Allah. Wah, ini seharusnya bangga. Ditunjuk sama Allah untuk menjadi wadah tempat ilmunya Allah. Ini gak sembarangan. Ilmu itu sesuatu yang paling mulia yang pernah ada, baik di dunia ataupun di akhirat. Dunia akhirat yang paling mulia iku ilmu. Makanya Allah nggak sembarangan, seperti kita tahu bagaimana Al-Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilmallahi nur wa nurullah la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Masya Allah, Imam Syafi'i ngaku hafalannya elek, padahal sekali moco hafal. Imam Syafi'i kalau mau menghafalkan halaman yang satu, halaman satunya ditutup, wedi apalane kecampur. Kita muatok sing tebele sakmene, sebelum menghadap kepada Imam Malik sudah dihafalkan dalam tempo kurang dari 3 bulan. Masya Allah, tebeli sakmene kurang teko 3 wulan Kang. Sampean alfiyah sing sakmene pirang tahun Kang? Luar biasa Imam Syafi'i. Belajar sama Imam Malik, beliau duduk di belakang sendiri. Teman-temannya punya dana dalam menuntut ilmu. Bisa beli kertas, bisa beli pulpen. Imam Syafi'i gak duit kertas, gak duwe nulis nak udara. Apa sing dikatakan Imam Malik ditulis nak udara. Imam Malik sambil ngajar ndelok, arek iki goro arek iki. Dipikir dolenan arek iki. Jadi kaya arek zaman saiki, mudah-mudahan bukan arek tarbiyatun nasyiin ya. Gurune ngajar nak ngarep nak mburi main COC. Oh, betul berarti. La ilaha. Wis TH piro rek? TH 10 apa TH 11? Anakku yo main COC. Anakku mondok nak Tulungagung, sijine nak nanti nama Mbak Usolihin Suci Gresik. Bilang, "Bah, teruskan baca COC-nya, Bah." Mosok apa dikon main COC iki ya opo? La ilaha. Maka selesai pelajaran Imam Malik mengatakan semuanya boleh pulang kecuali sing mburi iku.
Ojo mulai ku sing mburi ku. Ngopo dolenan tok. Kene. Syafi'i. Muhammad bin Idris. Saya lihat kamu dari tadi ngene tok tanganmu, opo dolenan tok kono iki. Gak belajar. Diamuki guru iku harusen dikepuk yo harusen ditempeling. Nek guru kula jenengan ngamuk ngepuk iku berarti perhatian. Kepingin kula jenengan dadi betul-betul murid yang mendapatkan ilmu sing bermanfaat, gak dolenan tok. Imam Syafi'i ditanya, kenapa kamu tadi kok main-main tok tanganmu gini-gini? Oh saya enggak main-main, saya nulis kok nak udara. Ya Imam, al-afu, minta maaf. Engkau tadi menyampaikan 18 hadis dengan sanad-sanadnya, aku bisa nyampaikan sekarang. 18 hadis tersebut aku sudah hafal. Ayo coba sampaikan, disampaikan, hafal, enggak kurang, enggak lebih. Coba sampean Kang, ya apa Kang? 18 hadis piro sing hafal Kang? Masya. Yang seperti itu masih ngaku jelek hafalannya. Nek Imam Syafi'i ngaku hafalannya elek, nek kula jenengan ya apa berantakan hafalannya. La ilaha. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Sehingga keluar nasihat dari gurunya Waqi' yang sangat berharga. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kalau mau ilmu bermanfaat, kalau mau ilmu yang barokah, kalau mau menjadi tempat cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah kemaksiatan. Sebab pondok itu wis benteng yang kokoh. Al-Imam Nawawi mengatakan al-ma'hadu hisnu hasinin wa kharijuhu mahallus syayatin. Pondok itu benteng yang kuat, benteng yang kokoh, yang membentengi semua yang ada di pondok pesantren. Di luar pondok enggonane setan. Bisa dibuktikan ini anak-anak pondok langsung pulang besok apa gimana, Kiai? Langsung pulang, langsung warane. Sing dienten-enteni. Odo aku ya santri, nek wis ape mulih sewenenge luar biasa. Bisa dibuktikan sama santri-santriwati ketika pulang ke rumah masing-masing. Kalau yang namanya luar pondok tempatnya syekh, di pondok gampang sholat berjamaah, nak omah. Waduh nek gak sholat yo. Dilaporno nak ke sopih wae. Ya iya apa anak kula gak sholat Kiai. La ilaha. Di pondok gampang mutolaah kitab. Kalau sudah di rumah, waduh wis. Kitab begitu sampai rumah didekek, goodbye. Ketemu kok ape nak pondok maneh. Lu ya opo iki. Kitabe gak de, Bu. Buka sing liya. Buka iPad. Rebutan remote mbek mboke. Wong sakniki bapak-bapak iki ngalah ambek wong wedok ya, ya Pak. Wis sebabe dari sebelum zuhur wis film India tok ae wis. Sampai bengi. Anandi marine Anandi kono sakniki pagi maneh. La ilaha. Sak sijine entek ono maneh gantine subha. Nggih. Ngonconi istri tercinta nggih. Terpaksa Bu. Remote dicekel bojo Bu. Ya gak iso apa-apa nggih terpaksa melok ya Nandi capci siku apa. La ilaha. Bisa dibuktikan sama anak pondok kalau sudah pulang bahwasanya luar pondok tempatnya setan, tapi hati-hati. Jenengan sudah dipilih oleh Allah sebagai
wadah tempat ilmunya Allah. Maka harus jaga. Ketika pulang harus jaga diri dari kemaksiatan. Saya nanti malam ini habis acara di Surabaya langsung ke pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan. Nah, biasanya malam minggu kalau mau masuk Suramadu dari arah Madura, apalagi kalau sudah malam minggu, malam Sabtu, malam minggu, dimulai jam 11 malam itu sudah banyak sepeda motor trek-trekan. Lah ketika liburan pondok, sing trek-trekan iki tambahake. Tak wara lho kok tambahake warerek trek-trekan iki yo. Oh iya Beb, kan liburan pondok. Apa hubungannya? Yo arek pondok melok trek-trekan. Lho. Iki mondok nandi. La ilaha. Pulang dari pondok pesantren harus tetap bisa jaga diri. Karena jenengan ini sudah dipersiapkan oleh Allah. Ini pilihan Allah, nggak sembarangan. Karena jenengan sedoyo para santri-santriwati yang dianggap paling pantas sama Allah untuk menjadi tempat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak akhbarani, dan kemudian guruku Waki memberi kabar kepada aku, ilmunya Allah itu cahaya. Dan cahaya Allah enggak mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Dan kemaksiatan itu ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat hati, ini yang lebih parah maksiat hati ini. Membuat orang bisa menjadi munafik, naudzubillahi min dzalik, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, ini hati-hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apalagi kulon jenengan ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fid darain amin. Beliau ketika pertama kali menjadi waliullah Subhanahu wa ta'ala di umur 17 atau 18 tahun, mimpi didatangi cahaya. Cahaya ini ngaku Allah. Kalau para ulama kita, Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan para wali itu dari ulama. Kalau bukan karena ulama maka Allah tidak memiliki wali. Sesuai hadis Nabi besar Muhammad, mattakhadallahu waliyan jahula walau ittakhadahu la'allamah. Allah tidak mungkin ngangkat wali sing kuwop blok. Tak niki akeh sing ngaku wali ya. Surabaya kono ngaku wali kutub. Nah, Surabaya. Tak wara kutub endi? Kutub utara, kutub selatan. La ilaha. Ngaji gak iso wali kutub. Kutub tuh kondi. Kutub Hongkong. Na'udzubillahi. Cukup sampean gak iso dadi wali, alhamdulillah dadi wali santri. Alhamdulillah ono wali nih. Kalau Allah ngangkat wali dari golongan yang bodoh, langsung diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu laduni. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kedatangan cahaya yang ngaku Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mimpi Allah 100 kali. Termasuk salah satu mimpinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah tanya, ya Allah, bagaimana orang yang baca Al-Quran ya Allah, yang gak faham baca Al-Quran dan dia gak faham, apakah sama pahalanya dengan yang baca dan dia faham? Sama, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ini ngaku Allah kepada Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir, inni anallah faqad asqattu ankal faraid. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah. Aku membebaskan engkau dari sholat wajib. Kata-katanya itu membuat Syekh Abdul Qadir tahu bahwasanya ini bukan Allah. Anek kulon jenengan misali mimpi koyok ngono, saya bebaskan kamu dari sholat wajib. Alhamdulillah, dapat dispensasi. Syekh Abdul Qadir langsung dalam mimpi, iki lho, wong alim meskipun dalam mimpi tetap ilmune niku. Kadzabta ya adu Allah,
lam tusqat ala Muhammad wa kaifa tusqat alayya. Sungguh bohong kau musuh Allah, salat itu enggak pernah dibebaskan kepada Nabi Muhammad, bagaimana dibebaskan kepada saya? Malah Rasulullah niku salate ono tambahane. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Wajib sholat tahajud bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah bagi umatnya. Malah ono tambahan. Dan juga perintah Allah kepada Nabi Muhammad, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari ibadah, fansab, capekkanlah dirimu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan mari salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, mari salat langsung zikir. Rasulullah mari zikir, salat malih. Karena perintah Allah, fa idza faraghta, nek sampean selesai ibadah, fansab, capekkanlah dirimu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Luar biasa. Iki ngakune wali gak salat nak Surabaya iku. Wah aku lak wali wis bebas sholat. Oh sam terserah sampean. Tenes wali ini Allah sampean, wali ini iblis sampean. Naudzubillahi min dzalik. Ngakune makrifat. Wah makrifat. Tenes makrifat billah, makrifat syaiton. Gak sholat. Bahaya. Sekarang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku, banyak. Naudzubillahi. Ternyata gangguan setan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya di situ. Setelah beliau menjadi Sultanul Aulia, presidennya para wali, Masya Allah, ditekani malih mbek setan. Setan berwujud manusia. Sing jenenge setan ku gak tahu kapok. Betul. Nek kapok gak dadi setan. Berwujud manusia, masuk pondoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, daftar jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, diterima, ambil murid-muridnya sing liyane, ibadahnya luar biasa, setan. Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani turu, tangi turu, ndelok setan ki sik salat, turu maneh, tangi maneh, sik salat. Memang setan gak turu. Sing jenenge setan kan memang gak tuh. Terus poso terus bendino. Wong jenenge setan memang gak mangan, setan ku gak mangan gak tuh. Poso terus bendino. Maka murid-murid yang lain ini mengatakan, wah ini murid baru tapi hebat, luar biasa. Maka murid ini yang pantas untuk dijadikan sebagai khadimus syekh, pembantunya syekh. Kadang-kadang santri dikongkon dadi pembantunya syekh, boten purun. Ya, moh aku teko nak kene gawe belajar kok didadekno babu. Tuh tidak ngerti. Kalau seorang santri jadikan pembantunya syekh, itu adalah pangkat tertinggi yang dicapai oleh seorang santri. Santri yang teristimewa adalah khadimus syekh. Maka diajukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ningali, oh setan nih, tahu wong Sultanul Aulia ya. Ngerti nek iki setan. Murid-murid yang lain bilang ini murid baru ya Syekh, tapi ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Maka beliau lah yang lebih pantas untuk menjadi khadimnya antum. Oke, silahkan. 4 tahun, bukan sebulan 2 bulan, 4 tahun jadi khadimnya Syekh Abdul Qadir. Berusaha mempengaruhi Syekh Abdul Qadir itu setiap hari selama 4 tahun. Kadang-kadang nyembunyikan sandalnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ndelok sandale kaono, ya melaku gak sandalan. Waduh, gak bisa saya membuat Syekh Abdul Qadir terlambat dari sholat 5 waktu di masjid. Kadang-kadang bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani disembunyikan. Oh jenenge wali ya ngerti kelambine nak ndi. Ketemu digawe budal. Selama 4 tahun setiap hari berusaha mempengaruhi Syekh Abdul Qadir, gak bisa. Setelah 4 tahun Syekh Abdul Qadir ketamuan temennya yang seorang wali juga. Ketika mau berangkat sholat subuh ke masjid, setan ini jalan di depan membawakan lampu. Temannya Syekh Abdul Qadir bilang, ya Abdul Qadir, kodemu iki setan. Kodemu iki setan. Oh nggih leres sampean. Kodem kula iki setan.
waris setan. Duh. Jadi selama ini jenengan niki ngertos nek kula niki setan. Nggih. Aku kira semenjak kamu pertama kali masuk aku roh kau niki setan, tapi kamu mau mencapekkan dirimu sendiri, monggo. Wong khodimku nyucikan bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani, nyediakan air di kamar mandinya Syekh Abdul Qadir Jailani, nyiapkan makan dan lain sebagainya. Capek, kamu mau mencapekkan dirimu, monggo sakarepmu. Pengalaman setan ya. 4 tahun loh jadi khodimnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat terakhir setan ingin masukkan perasaan bangga diri, ujub, perasaan ujub bangga diri di dalam hati Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana itu adalah kemaksiatan hati. Setan sambil ngelempar lampu mengatakan, demi Allah wahai Abdul Qadir, aku tidak pernah menemukan orang yang sehebat engkau. Oh nek kita dipuji, oh iya aku kok dipuji kita tambah, oh iya sampean gak ngerti dah. Wah. Sampai biyen ana iklan sepeda motor, Shogun dilawan ya. Gara-gara sombong ndi iki Shogun? Gak ono saniki. Betul? Iya. Siapapun sing sombong bakal hancur. Shogun sombong ya kalah mbek produke Cina sakniki. Di saat terakhir ingin masukkan perasaan bangga diri. Ini hati-hati. Jangan sampai kula jenengan punya perasaan bangga diri, merasa lebih baik, ingin mendapatkan pujian, sombong dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati yang membahayakan, yang menghalangi kula jenengan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syekh Abdul Qadir mengatakan, kadzabta ya Abdullah, inni Abdullahi ad-dhaif. Sungguh bohong kau musuh Allah, aku adalah musuh, aku adalah hamba Allah yang sangat lemah. Luar biasa. Nah ini ada cerita ini supaya diambil pelajaran. Jangankan kulon jenengan, orang sealim Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang takutnya kepada Allah sangat besar, orang yang takwanya kepada Allah yang sangat besar, waliullah, sultanul aulia, masih diganggu oleh setan. Apalagi kulon jenengan sing cuman santri, wah wis. Apalagi kalau sudah pulang ke rumah, ini hati-hati. Katanya Bang Nabi apa? Waspadalah. Jangan sampai jenengan tertipu sama teman-teman jenengan ketika sampai di rumah. Nah, kadang-kadang penyakit santri mulai nak omae sing salah bapak ibu sing salah. Ya, ditukukno sepeda motor. Wah, wis ana sepeda motor gak gelem balik wis. Tak sepeda motoran wis. Ketemu sama temennya, gaul sama temennya, gak gelem balik, dipengaruhi oleh temennya. Oh iya, aku nak pondok gak iso main COC. Aku nak pondok gak iso main PS. Aku nak pondok gak iso nonton TV. Aku nak pondok gak iso melok info tai. La ilaha. Hati-hati. Tipu daya setan, memang setan itu sangat takut sama wong alim. Wong alim siji itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Lebih mudah setan mempengaruhi 1000 ahli ibadah daripada siji wong a. Tapi ketahuilah sing jenenge setan gak bakal berhenti. Gak ono sing jenenge setan nyerah, ku gak ono. Wong Yahudi dan Nasara aja nggak pernah nyerah, nggak pernah berhenti. Apa maning bose Yahudi dan Nasara, sing jenenge setan dan iblis dan kawan-kawan ini akan selalu mempengaruhi para penuntut ilmu. Sebab kalau penuntut ilmu gagal dalam menuntut ilmu, berhasil setan. Tapi kalau penuntut ilmu itu berhasil di dalam menuntut ilmu, gagal yang namanya setan untuk menggagalkan para penuntut ilmu. Kan kita sering mendengar cerita bagaimana ada orang lari dikejar-kejar setan, masuk musola, sholat. Setanin ngenteni nak njobone musola, mari sholat diguyu setan.
diece ambek wong iki. Ayo kon wedi yo gara-gara aku salat. Oh, aku gak wedi mbek kon salat. Aku wedi mbek wong sing turu iku lho. Wong sing turu ku wong alim. Salatmu ku gak genah. Gak perlu tak ganggu. Salatmu ku gak betul. Tapi nek tak ganggu, pas kon repot dalam salat, wong alim iki tangi ngajari kon cara salat sing bener, aku tambah kepotokan wae setan. Dedek kon sing guyu aku sing guyu kon, kecian delu katanya. Salate gak bener merasa bener. Nah, ini sing jenenge setan ku wedi mbek wong alim. Wedi. Akan tetapi tetap berusaha untuk selalu mempengaruhi siapapun, terutama orang alim. Makanya hati-hati. Kadang-kadang wong alim itu ada, naudzubillah min dzalik nggih. Ada, ya Allah wis tipu daya syaitan iku kathah. Tapi kalau jenengan pun harus tetap husnudzon kepada siapapun nggih. Al Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, bahkan kepada iblis. Kepada iblis pun kula jenengan harus husnudzon. Siapa tahu suatu saat iblis itu tobatnya diterima sama Allah, nggak ada yang tahu. Sama orang kafir harus husnudzon. Siapa tahu sebelum meninggal dunia dia masuk Islam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Sama ahli maksiat pun harus husnudzon dalam hati. Meskipun kita harus nahi mungkar, mencegah kemaksiatan tersebut. Bagi yang punya kekuasaan, para pemimpin, para aparat, para pejabat, para kawan-kawan dari TNI bisa mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Kalau jenengan kan tidak duwe kekuasaan, gak oleh ngerusak, gak oleh. Meskipun itu tempat pelacuran, kalau jenengan lempar gak oleh. Pelacur digepui gak oleh. Kalau jenengan kalau nggak punya kekuasaan, pindah kepada nahi mungkar yang kedua dengan lisan. Diomongi sing sampean lakukan iki gak bener, iki kemaksiatan, ngundang murkane Allah. Terima alhamdulillah, gak terima alhamdulillah. Sing penting wis nyampe no. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Tidaklah tugas utusan itu kecuali menyampaikan. Diterima gak diterima, alhamdulillah sudah rampung tugasnya. Baru sing ketelu nek gak wani menasehati dengan hati. Allahumma inna hadza munkaran falghayyirhu. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah kemungkaran. Hapuskanlah kemungkaran ini ya Allah. Hancurkanlah kemungkaran ini ya Allah. Doa dengan hati, nahi mungkar dengan hati. Inilah syariat Islam yang diajarkan oleh tuntunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ilmu Allah. Jadi orang tua seharusnya bangga nek anaknya jadi penuntut ilmu. Sebab kadang-kadang sekarang ada orang tua nggih dikasih hembusan-hembusan omongan, anakmu nek belajar nak pondok mangan opo? Mangan takono mbek anak sampean iki, Pak. Bu. Mangan opo, Kang? Mangan sandal ta, Kang? Mangan sego. Yo mangan, dikei mangan nak pondok. Saya ya mondok dulu, alhamdulillah pertama gak seneng Indomie. Ketika mondok, wah jadi panganan favorit. Alhamdulillah. Terus hembusan yang kedua, nek anakmu metu teko mondok ape dadi opo? Ape dadi Ape dadi kambing ta, Kang? Dadi menungso. Nggih. Yang dimaksudkan masalah rezeki. Loh, ya salah sampean. Dunia ini milik Allah. Dan yang memberi rezeki adalah Allah. Jangan sampai kita ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa pernah ketika diperintah oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka wa qul lahu qawlan. Ini luar biasa. Fir'aun itu waduh nemen kemaksiatane nomor 1.
warane wong Jombang number one, ngaku Tuhan. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Allah Musa? Wa qul lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada Nabi Musa sampaikan wahai Musa kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Kalau dakwah ngamuk-ngamuk ku gak ono. Nek sampean ape ngamuk-ngamuk, ojo dakwah sampean. Dadi preman. Nggih, nak stasiun, nak terminal bis. Dakwahku gak ngamuk-ngamuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini lihat loh. Nabi Musa diperintahkan oleh Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala ke Fir'aun, wa qul lahu qawlan layyina. Omonglah dengan omongan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Wong sing arogan, Fir'aun itu arogan. Fir'aun itu punya kuasa. Fir'aun itu ngaku Tuhan, tetap omongan dakwah itu lemah lembut. Tidak pernah ada riwayat dakwah dengan keras ngamuk-ngamuk bisa diterima oleh masyarakat. Wali Songo masuk ke Indonesia, berkat Wali Songo dengan dakwah yang lemah lembut, Islam bisa tersebar di negara Indonesia, bahkan menjadi penduduk yang terbesar agama Islamnya seluruh dunia. Penduduk negara yang memiliki penduduk muslimin terbesar seluruh dunia adalah Indonesia, berkat dakwah lemah lembut dari para wali so. Jazahumullah khair. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Allah Musa langsung berangkat. Diperintah Nabi Allah. Di tengah jalan baru Nabi Allah Musa eling, loh ya Allah, tak tinggalkan anak bojoku gak ono panganan ya Allah. Tidak ada makanan di rumah ya Allah. Hai Musa, pukullah batu yang besar di depanmu. Dipukul sama Nabi Musa, pecah. Dalam batu itu ada batu lagi. Pukul batu yang kedua wahai Musa, dipukul, pecah. Ternyata ada batu lagi. Jadi batu dalam. Pukul batu yang ketiga wahai Musa, dipukul,